जहर के प्यारा है अंदर आती कला कला किसका Namaste. Halo Movie Rangers, apa kabar kalian semua? Semoga kalian dan keluarga selalu dalam keadaan sehat. Jangan lupa untuk follow Instagram kita dan subscribe Let's Talk Movie ya. Terima kasih juga antusiasme teman-teman semua di video-video kita sebelumnya seperti Mom, KGF, dan lain-lain. Malam ini Ane mau bahas film berbahasa Hindi yang berjudul NH10. Film ini request dari Winda Octavia dan OP yang bercerita tentang balas dendam seorang wanita karena kekasih yang dicintainya dibunuh oleh sekelompok geng di pedesaan. Bagaimana ceritanya? Oke, langsung aja put your headset on and listen to me. Pemeran-pemeran film ini ada Mira, Arjun sebagai kekasih Mira, Satbir sebagai bos geng, Pinky sebagai adik kandung Satbir, dan Mukesh sebagai suami Pinky. Mira dan Arjun adalah pekerja profesional yang sukses dan mereka baru saja menikah. Mereka menghadiri acara pesta kecil-kecilan di apartemen sahabat mereka. Mira sebenarnya nggak mau datang, tapi Arjun memaksa dan berjanji akan pulang lebih awal. Di saat mereka semua sedang asik ngobrol, Mira ditelepon teman kantornya karena ada urusan mendadak. Mira bersiap-siap pergi dan berharap Arjun mengantarkannya, tapi ternyata Arjun memilih tetap stay di pesta itu. Mira terpaksa pergi sendiri naik mobil. Saat di lampu merah, Mira diikuti sekelompok geng motor dan mereka menyerang Mira. Beruntung dengan sigap Mira menginjak gas dan bisa lolos dari kejaran geng motor itu. Keesokan harinya, Arjun dan Mira mengadu kepada kepolisian dan kepolisian menyarankan agar Mira mengurus perizinan membawa pistol. Mereka pun segera mengurus perizinannya. Mira masih trauma dengan kejadian itu. Mira terkadang suka merenung karena cemas. Untuk menghilangkan kecemasan itu, Arjun mengajak Mira untuk pergi berlibur ke villa yang bagus di pedesaan. Merayakan ultah, Mira sekaligus mengulang bulan madu mereka dan Mira pun dengan senang hati mengiyakan. Mulai sekarang, Mira selalu membawa pistol kemana-mana. Besok sore setelah pulang kerja, Mira bersiap-siap untuk liburan. Di tengah perjalanan, ada kemacetan panjang di jalan tol. Setelah melewati jalan tol, mereka sedikit kebingungan mencari jalan. Arjun berhenti untuk bertanya kepada warga setempat. Terlihat warga setempat kurang ramah dan cuek sekali. Setelah itu, Arjun melanjutkan perjalanan. Karena tadi macet panjang di tol, Mira merasa lapar dan haus. Arjun singgah ke warkop pinggir jalan. Setelah turun dari mobil, Mira pergi ke WC. Saat di WC, ada seorang wanita bernama Pinky yang berlari ketakutan ke arah Mira dan mengatakan, "Kakak, tolong aku kakak, namaku Pinky, mereka akan membunuhku dan suamiku Mukesh, tolong kami kakak." Mira tidak tahu apa-apa dan tidak mau ikut campur. Mira menolak dengan sopan. Kemudian Mira keluar dari WC dan duduk bersama Arjun. Tiba-tiba ada gerombolan geng datang mencari Pinky dan Mukesh. Setelah gerombolan geng itu menemukannya, mereka menyeret Pinky dengan paksa dan memukuli Mukesh ramai-ramai. Semua orang diam dan tidak berbuat apa-apa. Mereka hanya menonton. Arjun dan Mira merasa kasihan. Arjun mencoba melerai. Tetapi bos geng itu bernama Satbir mengatakan kepada Arjun, "Kau nggak usah ikut-ikut. Pinky ini adikku." Mereka terus memukuli Mukesh ramai-ramai. Satbir terus menyeret dan menjambak rambut Pinky. Satbir dan anak buahnya memasukkan Pinky dan Mukesh dengan paksa ke dalam mobil. Arjun nyamperin lagi dan mengatakan, "Bos, kasihan dia." Satbir langsung menampar wajah Arjun dan mengatakan, "Kau denger nggak sih? Dia adikku. Kau nggak usah ikut campur." Bos. Satbir dan gengnya pergi membawa Pinky dan Mukesh. Arjun dan Mira melanjutkan perjalanan ke villa. Arjun masih marah karena ditampar Satbir. Mira mencoba menenangkan Arjun dengan mengatakan, "Sudahlah, nggak apa-apa.
Yang kau lakukan udah bener kok. Daripada warga sekitar hanya diem aja mereka. Udah, nggak usah dipikirin. Arjun tetap jengkel. Di tengah perjalanan, Arjun melihat mobil Satbir dan gengnya. Arjun langsung belok dan mengejar mobil Satbir. Mira mengatakan, Arjun, jangan ikutin mereka. Jangan ikut campur. Ngapain sih ngikutin mereka? Jangan bertindak bodoh, Arjun. Udah, kita balik aja. Kita pulang. Arjun tidak mendengarkan Mira. Arjun tetap mengikuti mobil Satbir dan gengnya. Arjun menemukan mobil Satbir dan berhenti di dekat mobil Satbir. Arjun turun dari mobil dan membawa pistol. Arjun menyuruh Mira tetap stay di dalam mobil. Arjun mengintip apa yang dilakukan Satbir dan gengnya. Satbir dan gengnya memukuli Pinky dan Mukesh bertubi-tubi. Mereka juga mematahkan kaki Mukesh. Satbir memaksa Pinky minum racun, tetapi pamannya mengatakan, Satbir, jangan kasih Pinky racun, gorok aja lehernya. Mira sudah menunggu lama di mobil dan khawatir kepada Arjun karena tak kunjung balik. Mira keluar dari mobil dan mencari Arjun. Arjun berlari ketakutan karena Satbir dan gengnya sudah tahu Arjun mengintip. Arjun dan Mira berlari menuju mobil tetapi terlambat. Satbir memukul Arjun hingga terluka. Satbir menyandra Arjun dan Mira, sedangkan gengnya sedang menyiapkan kuburan untuk mengubur Pinky dan Mukesh. Sungguh biadab yang dilakukan Satbir, tega mengubur adik kandungnya sendiri. Satbir menginterogasi Arjun dan Mira. Kalian siapa? Berani-beraninya ikut campur urusan kami. Kalian wartawan? Arjun menjawab, bukan, kami bukan wartawan. Aku mau telepon temanku polisi di Delhi. Sebaiknya kalian semua menyerah, karena semua orang di warkop tadi melihat kalian. Pasti ada yang melapor ke polisi, dan kalian pasti ditangkap. Satbir tidak takut sama sekali dan mengatakan, kita lihat saja nanti, apakah ada yang berani lapor polisi? Arjun mengatakan, apa kalian mau uang? Akan aku kasih kok. Satbir marah dan tersinggung. Diam kau, jangan bicara apapun, diam. Tiba-tiba, Pinky bangun dari pingsannya setelah diracun Satbir. Mukesh pun masih sadar walau kakinya sudah dipatahkan Satbir. Pinky mencoba meraih tangan Mukesh. Satbir melihat itu marah dan berdiri mengambil pistol Arjun. Satbir langsung menembak tepat di kepala Pinky hingga tewas. Pamannya mengatakan, kalau kau membunuh pakai pistol, terus buat apa kau memanggil kami? Pakai ini. Dia memberikan linggis kepada Satbir. Satbir memukuli Mukesh memakai linggis hingga tewas. Setelah itu, Satbir dan gengnya mengubur Pinky dan Mukesh. Saat Satbir dan gengnya sibuk mengubur, Arjun dan Mira berhasil merebut pistol yang dijatuhkan Satbir pasca menembak Pinky. Setelah mendapatkan pistol itu, Arjun menyandra salah satu anak buah Satbir untuk mengambil kunci mobil, tetapi tidak berhasil. Arjun justru tidak sengaja menembak anak buah Satbir hingga tewas. Arjun dan Mira berlari. Satbir dan gengnya mengejar mereka. Arjun dan Mira berlari menuju jalan raya. Mereka mencoba menghadang mobil untuk mencari bantuan, tetapi tidak ada yang berhenti. Arjun dan Mira terus berlari. Mereka terpaksa memisahkan diri. Arjun berjalan ke kanan, Mira berjalan ke kiri. Satbir dan anak buahnya juga berpencar. Malam hari yang gelap membuat Satbir dan anak buahnya kesulitan mencari Arjun dan Mira. Setelah beberapa saat berpisah, Arjun dan Mira akhirnya bertemu. Mereka terus berlari. Tiba-tiba, anak buah Satbir menyergap Arjun dari belakang. Mereka terlibat baku hantam. Anak buah Satbir menusuk kayu tajam ke kaki Arjun, sehingga membuat kaki Arjun terluka parah. Mira mengambil pistol dan menembakkan ke anak buah Satbir hingga tewas. Karena pelurunya sudah habis, Mira membuang pistolnya. Mira juga mencabut kayu tajam yang menancap di kaki Arjun. Arjun berteriak kesakitan. Mira melepas sabuknya untuk meredakan luka di kaki Arjun. Kemudian mereka melanjutkan pelarian. Karena kaki Arjun terluka, Arjun tidak bisa melanjutkan pelarian. Mereka berdua bersembunyi di bawah jembatan. Mira menyuruh Arjun untuk tetap kuat dan bertahan, karena Mira terus berlari mencari bantuan. Sebelum berlari, Arjun mengatakan kepada Mira, "Happy birthday sayang."
Mira terus berlari mencari kantor polisi. Mira menemukan bangunan kecil dan kebetulan ada saluran air. Mira minum dari situ karena kelelahan. Lalu Mira melanjutkan pelarian. Setelah pencarian panjang, akhirnya Mira menemukan kantor polisi. Mira langsung mengetuk pintu dan meminta bantuan. Di sana ada satu orang polisi. Mira menceritakan apa yang terjadi kepada Pak Polisi. Pak Polisi itu langsung telepon Kapolsek untuk meminta bantuan. Karena Pak Polisi itu lelet dalam menjelaskan ke Kapolsek, Mira merebut telepon itu dan langsung menceritakan tentang kronologi kepada Kapolsek. Di saat Mira cerita tentang Pinky dan Mukes yang dibunuh, Pak Polisi itu tahu bahwa mereka adalah keluarga Satbir. Sontak Pak Polisi itu langsung menutup telepon dan mengusir Mira. Pak Polisi itu mengatakan, "Mbak, keluar aja dari sini. Aku nggak mau ikut-ikut. Kau lapor ke kantor polisi lain aja. Aku tidak mau ikut campur urusan ini. Sana pergi." Mira keluar dari kantor polisi itu dengan perasaan kecewa dan marah. Mira melanjutkan pelarian. Di tengah pelariannya, Mira bertemu dengan Kapolsek. Mira merasa lega. Mira naik ke mobil bersama Kapolsek. Di dalam mobil, Kapolsek menelepon anak buahnya dan menyuruh mereka menyelamatkan Arjun di bawah jembatan. Kapolsek mengatakan, "Di sini penduduknya kebanyakan kasta rendah, Mbak. Kalau kasta Mbak apa?" Mira menjawab, "Saya nggak tahu, Pak." "Loh, Mbak ini gimana? Masa kasta sendiri nggak tahu? Kalau Mbak tanya bocil di desa ini, mereka akan menjelaskan dengan detail kasta mereka. Bahkan mereka juga tahu kasta tetangga mereka. Di sini aturan demokrasi dan konstitusi tidak berlaku, Mbak. Yang berlaku adalah aturan kasta. Seperti contoh pernikahan pemuda di sini. Namanya Pinky dan Mukes. Mereka melanggar aturan kasta di desa ini. Bukankah itu salah, Mbak? Berterima kasihlah, Mbak, kepada sistem kasta kita. Karena manusia harus dikelompokkan." Jeder. Barulah di sini kita tahu ternyata Pinky dan Mukes dibunuh karena masalah kasta. Mira kaget mendengar Kapolsek. Mira baru sadar ternyata Kapolsek ada di pihak Satbir dan gengnya. Setelah sadar, Mira meminta berhenti sejenak dan berusaha kabur. Tetapi Kapolsek mengunci pintu. Tanpa basa-basi, Mira menusuk mata Kapolsek dengan pulpen hingga tewas. जब बेचारा ठीक सलाह दे रहा था Dari belakang, mobil Satbir dan gengnya mengejar. Mira menendang keluar mayat Kapolsek dan mengambil alih mobilnya. Satbir dan gengnya terlibat pengejaran mobil dengan Mira. Mereka melakukan duel mobil. Mereka saling pepet. Mobil Satbir terjebak di dalam jeglongan, sedangkan mobil Mira terjungkal. Mira terluka. Mira dengan tergopoh-gopoh keluar dari mobil dan melarikan diri. Satbir dan gengnya terus melakukan pengejaran terhadap Mira. Mira memanjat naik ke atas tebing. Satbir dan gengnya melempari Mira dengan batu. Mira berhasil kabur ke salah satu gubuk. Di sana ada sepasang suami istri. Mereka adalah perantau. Mira meminta tolong untuk bersembunyi dan minta segelas air. Mereka sangat baik dan polos. Mira bercerita tentang tragedi yang dia alami. Sepasang suami istri itu menyuruh Mira untuk pergi ke rumah kepala desa di sini. Mungkin kepala desa bisa membantu. Mira pun segera berlari mencari rumah kepala desa itu. Sampailah Mira di daerah pemukiman warga. Mira bingung kenapa semua rumah terkunci. Kampungnya juga sepi sekali, tidak ada orang. Ternyata semua orang menghadiri acara di lapangan. Semua orang berkumpul di sana. Kemudian Mira bertemu dengan bocil. Mira bertanya kepada bocil itu, "Di mana rumah kepala desa?" Bocil itu menjawab, "Nenekku adalah kepala desa di sini." Mira minta diantar ke rumahnya, tetapi bocil itu minta suap berupa jam tangan yang dipakai Mira. Mira pun memberikannya. Bocil itu langsung mengantar Mira ke rumahnya. Sesampainya di sana, Mira bertemu dengan kepala desa. Kepala desanya adalah seorang wanita. Mira kemudian pingsan di pelukan kepala desa karena kelelahan. Mira dibopong masuk ke dalam kamar. Mira diberi segelas air. Setelah itu, Mira bercerita tentang tragedi yang menimpa dirinya dan Arjun. Mira juga bercerita bahwa Satbir dan gengnya membunuh pemuda-pemudi bernama Pinky dan Mukes. Setelah mendengar cerita itu, kepala desa itu tiba-tiba mengunci Mira di dalam kamar. Mira bingung, ada apa ini? Kenapa pintunya dikunci? Mira melihat ada foto Pinky di kamar itu. Jeder! Ternyata kepala desa itu adalah ibunya Pinky yang memerintahkan Satbir untuk membunuh Pinky. Mira kaget karena mereka satu keluarga, ibunya, pamannya, abangnya,
kompak membunuh Pinky, si anak bungsu. Kepala desa itu menunggu Satbir dan gengnya. Setelah Satbir dan gengnya datang, mereka langsung menyiksa Mira dan menyeret Mira keluar kamar. Kepala desa duduk dengan tenang, melihat dan menikmati penyiksaan itu. Satbir memukuli Mira berkali-kali. Kepala desa juga ikut mencekik Mira. Di saat kepala desa itu lengah, Mira menyandera bocil anaknya Satbir. Mira meminta kunci mobil Satbir dan menyuruh mereka semua masuk ke dalam rumah. Karena takut anaknya dibunuh, Satbir memberikan kunci mobil itu dan mereka semua masuk ke dalam rumah. Mira langsung mengambil kunci itu dan kabur. Mira melaju kencang menyusul Arjun di bawah jembatan. Sesampainya di sana, Mira kaget dan menangis. Ternyata Arjun sudah tewas. Mira yakin Arjun dibunuh Satbir dan gengnya. Mira sangat sedih melihat mayat Arjun. Seharusnya mereka merayakan ulang tahun untuk bersenang-senang, tetapi semua berujung maut. Mira sudah tidak punya harapan lagi. Mira marah dan ingin balas dendam. Mira ingin membunuh mereka semua. Mira masuk ke dalam mobil dan kembali ke rumah Satbir. Mira menunggu Satbir keluar dari rumahnya. Di saat Mira melihat Satbir dan gengnya, Mira menginjak gas dengan kencang. Mira berhasil melindas anak buah Satbir hingga tewas. Lalu Mira berjalan mundur dan mengejar anak buah Satbir yang lain. Mereka berlari ketakutan. Mira dengan tenang dan penuh dendam mengejar mereka. Saat anak buah Satbir kelelahan, Mira menghentikan mobilnya. Mira memberi jeda istirahat. Anak buahnya terus berlari. Saat dia terjepit dan tidak bisa kemana-mana, Mira berhenti dan memundurkan mobilnya beberapa meter. Setelah itu Mira langsung menabrakkan mobilnya dengan kencang ke anak buah Satbir hingga tewas dipenyet. Mira keluar dari mobil mengambil linggis. Mira bersembunyi di balik tembok menunggu kedatangan Satbir dan pamannya. Saat Satbir dan pamannya muncul dengan motornya, Mira langsung memukul mereka berdua dengan linggis. Mereka berdua jatuh terperosok. Pamannya tewas karena kepalanya terbentur trotoar. Satbir kakinya patah dan tidak bisa berjalan. Melihat Satbir tak berdaya, Mira merokok terlebih dahulu sambil menunggu Satbir dengan susah payah mencoba berdiri. Saat Satbir berhasil berdiri, Mira langsung memukul Satbir dengan linggis. Satbir jatuh dan tidak bergerak. Mira menusukkan linggis ke punggung Satbir berkali-kali hingga tewas. Kemudian ibunya Satbir yang menjadi kepala desa itu muncul dan melihat Satbir anaknya dan paman Satbir tewas. Ibunya sedih dan menangis. Ibunya mengatakan kepada Mira, "Pinky itu putriku. Terkadang aku harus menghukumnya." Mira membalas, "Sama bu, saya juga harus menghukum Satbir, anak ibu." Habis. Apa pesan yang bisa kita ambil dari film ini? 1. Manusia diberi anugerah dari Tuhan berupa akal. Kita harus menggunakan akal sehat, bukan menggunakan doktrin-doktrin yang menyesatkan, seperti membeda-bedakan manusia karena kasta, ras, suku, dan lain-lain. 2. Jika dalam keluarga ada masalah, marilah duduk bersama dan cari solusi. Kita ini manusia yang mempunyai akal dan hati. Hewan yang hanya mempunyai nafsu saja masih punya rasa kasih sayang. Masa kita kalah? Sebagai manusia, kita harus menebar kasih sayang, bukan kekerasan seperti Satbir dan gengnya. Oke, segitu aja video kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Stay watching and see you!